Pak Vicky, tadi dari informasi yang kita sudah bacakan begitu ya, Kemenkop UKM menyatakan Indonesia sudah masuk ke dalam fase deindustrialisasi. Seperti apa sebetulnya analisis dari Kemenkop UKM dan seperti apa hal ini akan berdampak juga kepada UMKM ke depannya, Pak Vicky? Ya, seperti tadi disampaikan ya, 10 tahun lalu sektor industri pengolahan masih mencatatkan andil terhadap PDB Indonesia di atas 20% per tahun. Bahkan ya seperti contohnya untuk industri alas kaki, kita ini menguasai industri global sampai dengan 20%. Saat ini tidak lebih dari hanya sekedar 2% saja ya. Ini juga tentunya kita bisa lihat dari pemberitaan ya, banyak sekali penutupan pabrik-pabrik produsen dari alas kaki, edisi alas kaki seperti pabrik bata di Purwakarta. Ibaratnya tentunya ada PHK terkait dengan ratusan pekerja buruh, ada juga pabrik untuk brand Adidas di Parkland World Indonesia yang melakukan PHK di Juni 2023, juga di Tangerang, Banten juga melakukan PHK sekitar 1.400 karyawan di Mei 2023, ada pabrik di Karawang memangkas 2.500 karyawan dengan alasan efisiensi perusahaan. Ya, ini juga data yang lain juga mencatatkan di tahun 2023 proporsi usaha mikro mencapai 99,62%, sedangkan proporsi pelaku usaha kecil dan menengah hanya sekitar 1,32%. Mayoritas dari pelaku usaha mikro seperti kita ketahui ini cenderung kan informal dan bergerak di sektor bernilai tambah rendah. Di data BPS yang terbaru 2024, jika dibandingkan pada bulan Januari 2024 dan Januari 2023, jumlah impor pakaian dan produk TPT ini, tekstil dan produk tekstil ini meningkat sampai dengan 62,28% dengan total per bulan Januari tahun ini ya mencapai lebih dari 11.000 ton. Nah, ini tadi seperti disampaikan fenomena margin hunter ya, pergeseran pelaku usaha ini tidak ingin lagi menjadi produsen, tidak lagi ingin melakukan investasi di sisi industri, tapi menjadi distributor, jadi reseller gitu ya. Tentunya ini kan juga terkait dengan pergeseran daya beli yang konsumen di Indonesia ini mencari barang murah ya, tentunya impor kan lebih murah ya. Nah, ini yang kita khawatirkan sebetulnya, Mbak Iva. Oke baik Pak Vicky, seperti apa mungkin dampaknya begitu ya kepada UMKM dengan adanya hal ini begitu seperti apa agar hal ini tidak menyurutkan semangat UMKM untuk bisa lebih besar lagi dan masuk ke dalam fase ataupun juga skala industri seperti apa Pak Vicky? Ya, yang pasti yang kita ingin perkuat kan adalah UMKM produsen ya, di mana ini yang penyedia lapangan pekerjaan. Seperti kita ketahui UMKM kita ini kan menyediakan lapangan pekerjaan di atas 90% untuk rakyat Indonesia ya, setara dengan 120 juta tenaga kerja gitu loh. Kalau misalnya semuanya reseller, distribusi, pasti ini akan terpangkas habis gitu. Nah, tentunya ketika UMKM terdampak dari sisi kompetisi harga, ya tentunya sekali UMKM ini mati, ini sulit untuk bangkit lagi. Nah, sehingga kita ingin dorong UMKM Indonesia ini masuk ke rantai pasok industri sampai dengan rantai pasok global. Jangan hanya fokus pada end product dan consumer goods ya, karena akan sulit bersaing dengan negara-negara industri besar seperti Tiongkok atau bahkan sampai dengan Jepang misalkan. Untuk UMKM yang di end product, ini kita ingin dorong masuk ke brand-brand produk artisan ya, dan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi berbasis kreativitas, teknologi. Nah, Pak Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten Mas Duki selalu mendorong bagaimana UMKM kita ini mengoptimalkan keunggulan domestik daerahnya masing-masing ya. Ini untuk apa? Untuk tadi untuk masuk ke rantai distribusi dan logistiknya akan lebih produktif, dan kita juga mendorong bisnis model agregasi atau bisnis model agregator, mengkonsolidasi untuk mencapai nilai skala ekonomi yang lebih efektif, dan juga tentunya efisien secara cost ya untuk produksi dari para pelaku UMKM, Mbak Iva. Oke baik, tapi artinya memang sekali lagi dari Kemenkop UKM juga terus mendorong begitu ya seperti apa UMKM di dalam negeri ini bisa memiliki daya saing yang lebih tinggi lagi atau bahkan bisa mampu masuk ke dalam skala yang lebih besar lagi. Salah satunya adalah tadi skala industri begitu. Nah, tapi upaya yang dilakukan oleh Kemenkop UKM sendiri seperti apa begitu untuk UMKM kita agar bisa terus naik kelas ke depannya, Pak Vicky? Ya, seperti contoh kita memperkuat terus skema-skema pembiayaan UMKM ya. Hari ini kita sudah petakan journey dari pembiayaan dari mulai yang ultra super mikro gitu, ada PNM, produknya Mekar, Ulam,
ada kur yang buat super mikro sampai dengan yang eh, menengah ya, dari mulai 50 sampai 500 juta. Kemudian juga kita dorong pelaku fintech yang sudah bisa sampai dengan 2 miliar tanpa agunan. Kemudian ada teman-teman dari security crowdfunding, ini juga sudah masuk ke dari sisi baik sekedar saham, sukuk, obligasi ya. Kemudian ada tentunya angel sampai dengan angel investor, venture capital. Kita selalu bicara untuk memperkuat portofolio di sektor-sektor unggulan di aquaculture misalnya, di agriculture misalnya, sampai dengan di sisi yang end product itu di sisi fashion, craft dan kuliner ya, sampai dengan IPO. IPO sekarang Bursa Saham Indonesia sudah juga meluncurkan papan akselerasi untuk teman-teman UKM yang dengan nilai value 50 miliar ini bisa listing ya. Nah, dari sisi yang lain juga kita ingin membendung sebetulnya serbuan barang impor yang khususnya ilegal ya. Ada 3 hal yang sebenarnya Pak Teten sampaikan. Idenya adalah pertama mengatur arus barang masuk gitu ya. Dan lalu Pak Teten juga menyampaikan untuk bagaimana salah satunya pintu masuk impor di kategori tertentu ya, khususnya yang banyak sekali data terkait dengan impor ilegal ini dipindahkan ke Indonesia, daerah Indonesia Timur misalnya. Hal ini memastikan yang pertama memudahkan pengawasan border karena terpusat. Yang kedua menambah biaya masuk produk impor sebagai harganya tidak jauh dari produk lokal karena untuk digeser logistiknya ke Indonesia bagian barat. Nah ini juga akhirnya seimbang karena kita tahu logistik ke Indonesia Timur ini kan mahal ya karena kontainernya kosong kalau misalnya berangkat dari bahan-bahan barang seharian dari barat ke timur. Nah kemudian dikembalikan lagi ke barat ini kosong sehingga cost-nya jadi lebih mahal, Mbak Iva. Oke, baik. Tadi seperti yang Anda sampaikan begitu ya, bahwa serbuan barang impor ini juga menjadi sebuah concern begitu, seperti apa tentunya bisa harus dijawab tantangan ini oleh para pelaku UMKM begitu. Nah, tapi mungkin dari para pelaku UMKM sendiri begitu ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi ini seperti apa begitu. Selain tadi ya bantuan yang sudah ataupun juga regulasi yang sudah siap diatur oleh pemerintah. Seperti apa mungkin langkah konkret di tingkat para pelaku usaha UMKM sendiri, Pak Vicky? Iya, ada 3 sebetulnya permasalahan yang fundamental buat teman-teman UMKM ya, Mbak Iva ya. Yang pertama adalah skala ekonomi. UMKM kecil-kecil scatter, kemudian memang akhirnya terkait dengan cost gitu ya. Nah ini yang terkait dengan skala ekonomi ini, bisnis model agregasi adalah bisnis model yang tepat gitu yang kita terus dorong, piloting dan sebenarnya kemitraan dengan banyak industri ya. Sehingga usaha mikro kecilnya ini dikonsolidasi, kemudian didrive oleh off-taker ya, dalam hal ini kita sudah hubungkan dari sisi pasar. Nah kemudian di tengah ini ada mediasi dari peran agregator. Agregator ini mengenabler, menginkubasi, kemudian mengakselerasi bisnis-bisnis dari para pelaku yang memang diminta dari permintaan pasar ya, dari off-taker tadi. Yang kedua, kita perkuat juga dengan multi akses. Tadi pembiayaan sudah saya sampaikan, kemudian dari sisi produksi juga kita rumah produksi bersama di daerah-daerah Indonesia ya, ini sesuai dengan unggulan domestik tadi, ada yang coklat, ada yang nilam di Aceh misalkan ya, ada yang garam di Sulawesi Selatan, ada yang kulit di Garut misalnya di Jawa Barat dan seterusnya gitu. Ini tujuannya untuk standarisasi produksi dari sisi kualitas dan juga meningkatkan kapasitasnya ya, untuk memudahkan tidak semua UMKM satu persatu harus menginvestasi mesin gitu ya yang tidak murah juga gitu. Yang ketiga juga kita perkuat dari sisi riset. Kita membangun pusat-pusat laboratorium UMKM ada di Smesco dan di 100 pusat layanan umum terpadu ke UMKM di seluruh Indonesia, Mbak Iva.